Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu informasi penting yang merupakan hal baru. Ini juga adalah merupakan kabar gembira buat Bapak Ibu honorer tenaga teknis. Nah, terkait dengan apa ini Bapak Ibu? Yaitu Badan Kepegawaian Negara memberi afirmasi nilai P3K Teknis 2022. Pelamar telanjur gugur massal akan diluluskan. Nah, tentunya ini pertanyaan Bapak Ibu ya, yang mana dalam hal pemberian afirmasi oleh BKN terhadap nilai P3K Teknis 2022 ini, maka terlanjur gugur massal, apakah ini diluluskan dengan pemberlakuan afirmasi ini? Nah, untuk memastikan bagaimana kira-kira Bapak Ibu, apakah terkabul bagi yang gugur massal ini diberi afirmasi sehingga bisa lulus? Bapak Ibu simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Setelah menanti cukup lama, akhirnya Badan Kepegawaian Negara mengambil sikap terkait afirmasi nilai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Tenaga Teknis 2022. Nah, kira-kira apa yang dilakukan di sini Bapak Ibu? Tentunya dalam hal upaya supaya Bapak Ibu honorer tenaga teknis ini bisa terangkat menjadi aparatur sipil negara dengan pemberlakuan afirmasi. Sudah diketahui bersama bahwa pada seleksi P3K Teknis 2022, banyak pelamar yang gugur akibat nilai ambang batas yang dianggap terlalu tinggi. Suatu hal yang wajar Bapak Ibu karena memang nilai ambang batas atau passing grade yang telah ditetapkan terlalu tinggi ini adalah suatu hal yang sulit untuk ditembus. Walau ada yang bisa menembusnya, tetapi jumlah atau kuota kelulusan itu sangat minim. Tentunya, oleh karena sangat minim, maka percepatan pengadaan kebutuhan ASN P3K tahun 2023 tahun ini terhambat dengan nilai ambang batas atau passing grade yang telah ditetapkan tersebut. Untuk itu, Kepala BKN, Badan Kepegawaian Negara, secara resmi telah menyatakan untuk mengupayakan afirmasi untuk nilai seleksi P3K 2022. Passing grade atau nilai ambang batas pada seleksi P3K Teknis 2022 menyebabkan banyak peserta yang gugur akibat nilai passing grade atau nilai ambang batas yang telah ditetapkan tersebut. Karena jumlah peserta yang gugur sangat banyak sehingga diperkirakan tidak banyak formasi yang akan terserap. Untuk itu, para peserta yang telah dinyatakan gugur pada pengumuman hasil seleksi P3K teknis meminta kebijakan dari pemerintah. Nah, tentunya ini permintaan Bapak Ibu ya, berupa permohonan Bapak Ibu tenaga honorer tenaga teknis yang telah ikut seleksi P3K tenaga teknis, namun banyak yang gugur massal karena tidak mampu menembus nilai ambang batas atau passing grade yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, tentunya di sini Bapak Ibu, karena pemerintah yang menetapkan hal demikian, maka bagi pelamar yang gugur ini karena sulit untuk mencapai nilai ambang batas atau passing grade, maka memohon kepada pemerintah kembali supaya diberlakukan afirmasi masa kerja supaya Bapak Ibu honorer tenaga teknis ini bisa menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. Kabar baiknya, pemerintah sangat terbuka mengenai hal ini. Badan Kepegawaian Negara BKN telah mendapatkan arahan langsung dari Menteri Pan-RB. Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menjelaskan pihaknya telah bertemu dengan Badan Kepegawaian Negara untuk membahas afirmasi nilai yang bisa diupayakan pada seleksi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K tenaga teknis ini.
Ia menjelaskan penyebab banyaknya pelamar yang tidak lulus disebabkan oleh passing grade yang begitu tinggi. Jadi, berbagai masukan terkait passing grade yang disebut menyebabkan ada sejumlah peserta dinyatakan tidak lolos, itu sudah kita bahas katanya Bapak Ibu ya. Artinya ini adalah ada satu kabar sukacita karena hal ini sudah dibahas ya, Pan RB bersama dengan BKN terkait dengan afirmasi kelulusan P3K tenaga teknis ini. Tapi tentu Kementerian Pan-RB dan BKN juga harus melibatkan instansi pembina, karena instansi pembina yang tadinya mengusulkan skema passing grade sesuai kebutuhan mereka, tutur Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Kedepannya, Badan Kepegawaian Negara akan membuat simulasi terkait afirmasi nilai dan juga masa kerja tenaga non-aparatur sipil negara tersebut. Untuk kemudian hasilnya akan diserahkan kepada Menpan RB untuk mengambil kebijakan terkait dengan hal ini. Nah, Bapak Ibu, ini adalah satu informasi penting bagi Bapak Ibu honorer, tentunya ini adalah tenaga teknis yang mana sesuai dengan informasinya bahwa dalam hal banyaknya yang gugur pada seleksi P3K 2022 khusus untuk tenaga teknis ini, apakah akan diluluskan kembali dengan pemberlakuan afirmasi yang akan diterapkan oleh pemerintah melalui Menpan RB dan BKN. Nah, di sini disampaikan Bapak Ibu bahwa para honorer tenaga teknis sudah menyampaikan keluhan tersebut, sudah menyampaikan hal ini kepada pemerintah melalui Menpan RB dan seterusnya oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah membahas hal ini kepada Badan Kepegawaian Negara. Nah, tentunya dalam hal ini Bapak Ibu untuk membahas afirmasi ini atau nilai ambang batas dan passing grade ini oleh Menpan RB bersama dengan BKN tentunya melibatkan instansi pembina yang tadinya mengusulkan nilai ambang batas dan nilai passing grade ini yang diberlakukan pada seleksi P3K. Sebagaimana diketahui, telah dinyatakan oleh Menpan RB dan BKN bahwa hal ini tadinya adalah ditetapkan oleh instansi pembina. Maka jelas bahwa untuk merubahnya kembali nanti dalam bentuk afirmasi, harus melibatkan instansi pembina yang membutuhkan ASN P3K ini. Karena ini tadinya diusulkan berdasarkan dengan kebutuhannya. Nah, Bapak Ibu, itulah informasi terkait dengan afirmasi yang akan diterapkan sehubungan dengan Bapak Ibu honorer tenaga teknis yang banyak gugur seleksi P3K tahun 2022. Tidak bisa dipungkiri bahwa untuk menjadi tenaga tetap dalam hal pekerjaan tetap, status tetap juga dan kesejahteraan yang tetap itu adalah idaman atau dambaan semua orang. Terutama dalam hal ini yang kita bahas adalah para honorer ini. Ingat bahwa apa yang didapatkan oleh Bapak Ibu honorer selama ini itu jauh dari kata layak. Artinya penghasilannya mereka jauh dari upah minimum regional atau UMR. Jadi hal ini semoga dikabulkan oleh pemerintah mengingat jasa pengabdian dan kontribusi Bapak Ibu honorer dalam hal pelayanan publik selama ini di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Semoga Bapak Ibu bisa dikabulkan menjadi aparatur sipil negara dengan cara pemberlakuan afirmasi kepada Bapak Ibu honorer tenaga teknis. Demikian juga tidak ketinggalan kepada Bapak Ibu honorer yang lain terutama kategori 2 dan honorer yang sudah lama mengabdi. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.